Aku terbangun karena keributan di luar kamar. Seorang pelayan selain Jude sedang duduk di kursi sebelah pintu, menungguku bangun. Dia cukup muda, mungkin belum genap 20 tahun, dan tampak ramah. Aku turun dari tempat tidur dan menarik tirai yang sangat berat untuk keluar. Dia tersenyum saat melihatku menerobos keluar. "Selamat pagi," pelayan itu menyapaku. "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" "Aku tidak sakit, tetapi aku juga tidak merasa baik. Jadi aku hari ini akan diam saja sampai keluargaku datang menjemputku." Dia tertawa pelan. "Makanan tadi malam adalah sesuatu yang luar biasa. Semua orang membicarakan makanan penutup yang Anda dan Nona Freida buat. Seluruh keluarga sekarang ingin bertemu dengan Anda, Main. Mereka semua sangat bertekad untuk membuat Anda bekerja di sini, di toko kami." Ahahaha, itu sangat buruk. Apakah aku nyaris lolos dari nasib buruk berkat tidur lebih awal? Haruskah aku tidak mengambil satu langkah pun dari ruangan ini? Bahkan pelayan ini baru saja menambahkan bahwa masa depanku akan lebih aman jika aku bergabung dengan toko mereka. Dia salah satunya. Aku tidak bisa mempercayai siapapun. Tidak ada tempat yang aman. Sepertinya ada banyak hal yang terjadi di luar pintu. Aku melihat ke pintu untuk mengganti topik pembicaraan dan senyum pelayan itu melebar. Setelah sarapan selesai, Nona muda sedang disiapkan untuk pembaptisannya. Saya akan memandu Anda ke dapur setelah dia selesai berganti pakaian. Sejujurnya aku sangat lapar karena semalam aku belum makan, tapi perutku sakit hanya memikirkan makan dengan keluarga Freida yang mungkin sombong. Aku kehilangan nafsu makan. Bisakah makananku dibawa ke kamar ini? Tidak perlu banyak-banyak karena aku tidak enak badan, dan makan di dekat begitu banyak orang baru akan membuatku sangat gugup. Aku mungkin akan kesulitan makan di tempat seperti itu. Ahaha, tidak apa-apa. Saya akan segera kembali. Setelah aku ganti baju dan mengenakan sepasang pakaian lama Freida, pelayan meninggalkan ruangan. Aku berjongkok ke lantai dan memeluk kepalaku begitu aku sendirian. Ini buruk. Siapa yang bisa tahu ini akan terjadi? Aku tahu Guildmaster dan Freida memperhatikanku, tentu saja. Tapi bagaimana bisa seluruh keluarga mereka mengejarku sekarang? Semua karena kue pon. Mereka memiliki banyak gula, jadi itu berarti mereka membuat banyak manisan. Atau mungkin, dan aku bahkan tidak ingin menganggap ini mungkin gula adalah produk baru yang baru saja memasuki pasar dan permen pada umumnya belum berkembang di dunia kuliner. Itu tidak mungkin terjadi di sini, tidak mungkin. Aku mendengar pelayan kembali dengan membawa makanan saat aku menderita di lututku. Aku segera berdiri dan memasang wajah poker saat dia memasuki ruangan. "Silahkan nikmati makanan Anda. Mereka pasti ingat makanan apa yang kusuka, karena sarapan kali ini lagi-lagi roti putih dengan madu dan selai di sampingnya, ditambah jus buah manis. Supnya tidak sebanyak yang terakhir kali, karena aku tidak terlalu menyukainya, tapi ada banyak bacon dan telur. Titik lemahku telah terendus dalam waktu singkat. Setelah selesai sarapan, aku memutuskan akan lebih aman bagiku untuk tetap bersembunyi di kamar sampai keluargaku datang, menggunakan kesehatan burukku sebagai perisai. Guildmaster dan Freida saja sudah cukup mengancam, aku tidak bisa menghadapi seluruh keluarga mereka sekaligus seorang diri. Jika bisa, aku akan memanggil Beno dan Lutz ke sisiku untuk meminta bantuan. Aku sedang sarapan dengan perlahan, memikirkan rencana untuk sisa hari ini, ketika itu, Jude tiba-tiba masuk ke kamarku. "Selamat pagi, Main. Bagaimana perasaanmu?" kata Jude. Nada suaranya terdengar terlalu tegang untuk seseorang yang hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Dia sepertinya tipe orang yang hanya mengatakan apa yang dia anggap perlu, jadi aku menjawab pertanyaannya di depan.
hampir menjatuhkan rotiku karena terkejut. Tidak bagus, tapi aku tidak demam. Bisakah kau membantu kami mempersiapkan Freida untuk pembaptisannya? Aku tidak tahu bagaimana cara memakaikan jepit rambut. Aku yang membuat jepit rambut itu, jadi orang bisa menganggapnya sebagai layanan pelanggan untuk menjelaskan cara memakainya. Itu seharusnya cukup sederhana sehingga aku tidak akan menarik perhatian yang tidak diinginkan lagi. Aku menyelesaikan sarapanku dengan relatif cepat lalu mengikuti Jude ke kamar Freida. Kamarnya ada di lantai 3. Menurut penuturan Jude, generasi Guildmaster tinggal di lantai 2, dan anak-anak serta cucu mereka tinggal di lantai 3. Tapi lantainya dihubungkan oleh tangga tengah dan mereka semua makan bersama, jadi tidak terasa seperti tinggal terpisah. Nona Freida, saya telah membawa main. Kamar Freida memiliki partisi di dekat pintu. Mengelilingi partisi mengungkapkan sebuah ruangan yang mirip dengan kamar tamu dengan tempat tidur berkerambu di sudut, hanya dengan apa yang tampak seperti meja tulis di ujung ruangan. Ada juga sebuah meja kecil di tengah ruangan dengan beberapa kursi di sekelilingnya. Tirai dan kerambu berwarna merah dan merah muda, cocok untuk seorang gadis, tetapi sebaliknya ruangan itu sederhana tanpa boneka atau mainan. Ada beberapa sikat dan jepit rambut berjejer di atas meja dan Freida sedang duduk di kursi, sambil menyisir rambutnya. Dia tampak seperti boneka seukuran aslinya saat sisir itu menembus rambut merah mudanya yang mengalir dengan lembut. Selamat pagi, main. Merasa lebih baik. Pagi, Freida. Aku tidak demam, tapi aku juga tidak baik-baik saja. Aku menyatakan kesehatanku dengan jelas sehingga dia tidak akan meminta terlalu banyak dariku. Ekspresinya sedikit mendung dan dia menurunkan matanya. Aku mengerti. Kalau begitu, maaf karena sudah memanggilmu. Aku berasumsi bahwa karena kau yang telah membuat jepit rambut kakakmu, kau jugalah yang menata rambutnya. Itu benar, aku yang menatanya. Apa kau bisa menata rambutku dengan cara yang sama? Aku dulu mengepang rambut tuli setengah dari kedua sisi mengarah ke dalam. Itu tidak akan terlihat buruk pada Freida, tapi itu akan membuang-buang dua jepit rambutnya, dan aku pikir dia tetap terlihat imut dengan twintail. Karena kamu memiliki dua jepit rambut, aku tidak berpikir gaya rambut yang sama persis akan menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Aku akan membuatkanmu dua kepang. Apakah itu terdengar baik-baik saja? Saya akan sangat bersyukur jika Anda mengajariku cara mengepang seperti itu juga, tambah Jude dengan mata berbinar. Kami membagi rambut Freida menjadi dua dan aku menjelaskan apa yang aku lakukan sambil mengepang rambut di sebelah telinga kanannya. Kau geser ini di bawah sini, gabungkan ke sini, dan putar seperti ini. Jude memperhatikan dari kiri dan mulai mengepang juga. Seperti yang diharapkan, dia melakukannya dengan cukup baik. Tanganku kecil dan meskipun aku tidak canggung dengannya, sulit untuk menghentikan rambut agar tidak tumpah. Rambut tuli secara alami sedikit bergelombang sehingga kepang yang agak ceroboh tidak terlalu menonjol, dan bahkan terlihat sedikit mewah pada dirinya, tetapi jika itu rambut Freida, itu akan menonjol dengan buruk. Kupikir akan lebih baik jika kamu melakukan kedua sisi setelah kamu belajar bagaimana melakukan ini, Jude. Tanganku terlalu kecil untuk menata rambut dengan baik. Aku membayangkan cukup sulit untuk bekerja dengan tangan sekecil tanganmu. Baiklah, aku akan mengepang sisa rambutnya. Dengan teknik yang sekarang dihafalnya, Jude dengan gesit mengepang rambut Freida. Aku tahu dia terbiasa menyentuh rambut Freida karena dia tidak membiarkan apapun terlepas dari tangannya. Dan karena disisir dengan sangat baik, kepangnya kencang dan tidak longgar seperti yang kepang tuliku buat dulu untuknya. Au, rasanya sakit melihat ketidakbekusanku dilemparkan ke wajahku seperti ini. Aku ingin lebih banyak waktu untuk berlatih teknik ini,
Tapi, gumam Jud frustrasi, melihat kepang rambut Freida. Aku membuka mataku lebar-lebar, terkejut melihat Jud secara terbuka menyuarakan emosinya. Freida tersenyum bermasalah. Sepertinya Jud telah merencanakan untuk berkonsultasi denganmu tentang ini tadi malam dan berlatih sepanjang malam. Oh, tapi aku tidur lebih awal. Maaf. Aku minta maaf karena kelemahanku lagi-lagi membebani orang lain, tapi Jud hanya menggelengkan kepalanya. Anda tidak perlu minta maaf. Kesehatan buruk Anda bukanlah kesalahan Anda sendiri. Saya hanya menyesal jika saya bisa bertanya sebelumnya. Saya bisa merias Nona lebih baik hari ini. Aku mengerti. Hobi Jud adalah merias Freida. Lagi pula, dia imut seperti boneka seukuran aslinya. Aku mengerti. Bahkan aku berusaha ekstra pada jepit rambutnya, jadi setelah dia selesai mengepang di atas telinga Freida, Jud memasukkan jepit rambut melewati tali yang dia jalin ke dalam kepang. Karena setiap jepit rambut memiliki 4 mawar mini berwarna merah tua, kalian dapat melihat setidaknya satu dari sudut manapun. Bunga-bunga putih cocok dengan rambutnya yang berwarna pink muda dan lebih menekankan bunga mawar. Daun hijau di sana-sini juga menambahkan aksen yang bagus. Ya, ini bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Itu sempurna untukmu, Freida. Kamu terlihat sangat imut, Nona. Saat pelayan lain yang telah membantu Freida bersiap-siap memuji penampilannya, Jud membawakannya pakaian hari ini. Freida berdiri dan seorang pelayan menarik kursi ke belakang. Dia segera mengulurkan tangannya agar pelayan itu memakaikan pakaiannya, jadi aku buru-buru melarikan diri dari dekatnya. Ketika Freida mengangkat satu lengan yang terbuka diselipkan di atasnya, dan ketika dia mengangkat lengan satunya, lengan lainnya juga diselipkan di atasnya. Beberapa pelayan mengencangkan kancing, mengencangkan tali, dan merias Freida sekaligus saat dia berdiri di tempat. Aku menghela nafas saat melihat apa yang tampak seperti seorang tuan putri mengubah adegan film terjadi di depan mataku. Ini pasti membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk bisa menjadi benar. Jika itu aku akan menurunkan lenganku pada waktu yang salah dan memukul seseorang di bawahku. Main, jika kamu mau berbaik hati, bisakah kamu melihat prosesi pembaptisan dari jendela kamar ini? Kebetulan jendela ini menunjukkan sebagian besar bagian luar, untuk memberiku sudut pandang yang lebih baik. Kamar tidur tamu yang aku tempati memiliki kaca bergelombang, tetapi kamar Freida memiliki kaca lurus yang cocok untuk melihat keluar. Akan tepat untuk mengatakan bahwa kamar Freida seperti bangku VIP untuk menyaksikan prosesi pembaptisan memasuki kuil. Kau tidak keberatan? Aku melihat antara Freida dan jendela. Dia tersenyum. Tentu saja tidak. Jika kamu takut berada di sini sendirian, Jud bisa menonton bersamamu. Aku kira ide itu cukup bagus, kata Jud, dengan senyum cerah di wajahnya. Dia mungkin ingin melihat Freida berpakaian lengkap di kerumunan lebih dari siapapun, bahkan jika dia harus menonton dari jarak jauh dari jendela. Dan jika Freida menugaskannya padaku, dia akan dibenarkan untuk melakukannya. Aku akan merasa canggung tinggal di kamar seseorang saat penghuninya tidak ada, jadi aku langsung berpikir. Jika Jud menonton bersamaku itu akan sangat menyenangkan. Pada saat kami memutuskannya, mereka telah selesai memakaikan sepatunya. Para pelayan yang berjongkok di dekat kaki Freida berdiri serempak dan masing-masing mundur satu langkah. Freida, berpakaian lengkap, berputar di tempat. Pakaian putihnya memiliki bulu yang tampak hangat di sekitar leher dan disulam dengan warna merah dan pink cerah. Itu cocok untuk rambut dan jepit rambutnya. Apakah ada yang terlihat aneh padaku? Tidak sama sekali. Kau terlihat menggemaskan. Wow, sungguh. Freida, itu terlihat sangat bagus untukmu. Nona,
Saya telah membawa keluarga Anda untuk melihat Anda. Saat kami memuji pakaiannya, keluarga Freida diberitahu bahwa dia sudah siap dan datang menemuinya. Guildmaster adalah yang pertama berjalan melewati partisi. Ya ampun, kamu terlihat luar biasa, Freida. Kumpulan bunga yang luar biasa seperti itu sangat langka untuk musim dingin ini sehingga kau menyerupai Dewi Tunas yang membawa musim semi. Benar-benar menggemaskan. Jepit rambut yang kamu beli terlihat bagus untukku, bukan? Freida tersenyum dengan jari di salah satu jepit rambutnya. Guildmaster praktis terpaku di tempat dia berdiri. Ya, mereka cukup mengagumkan. Senyum bahagiamu bernilai semua uang di dunia. Keluarga Freida mulai memasuki kamarnya satu demi satu, hampir seolah-olah mereka telah menunggu Guildmaster selesai memujinya terlebih dahulu. Wah, Freida, itu terlihat sangat bagus untukmu. Kau lebih manis dari gadis manapun yang kukenal. Dua anak laki-laki yang lebih muda, keduanya mungkin berusia sekitar 10 tahun dengan yang satu sedikit lebih tua dari satunya, keduanya memberikan banyak pujian padanya. Tunggu, kupikir Freida tidak terbiasa dipuji. Apa yang kulewatkan di sini? Aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan dan Freida mendongak, menunjukkan ekspresi yang menjelaskan bahwa dia tidak menghargai apa yang mereka katakan. Saudara-saudaraku yang kusayangi, mengapa kalian ada di sini? Apa maksudmu? Kenapa? Ini hari bumi dan kami berjanji untuk merayakannya bersamamu. Memang, tetapi tidak satu pun dari kalian yang pernah menepati janji, dan aku tidak menyangka hari ini akan berbeda. Kakaknya selalu mengingkari janji dengannya. Oke, itu masuk akal. Aku akan sulit mempercayai apapun yang mereka katakan jika mereka selalu mengingkari janji seperti itu. Kakak-kakaknya, menyadari kurangnya kepercayaan Freida pada mereka, memucat dan mulai membuat alasan. Sepasang suami istri yang tampak tenang sedang menatap anak-anak, dan mereka melihat jepit rambut Freida. Hah, itu beberapa jepit rambut yang bagus. Memang, aku ingin satu untuk diriku sendiri. Itu sungguh sangat cantik. Aku melihat keluarga yang kacau itu dalam keadaan linglung, terpesona melihat mereka memusatkan perhatian sepenuhnya pada diri mereka sendiri dan mengabaikan orang lain. Seketika itu tiba-tiba Guildmaster berjongkok tepat di depanku. Oh, main. Sumpah. Aku lupa, kalau aku harus bersembunyi di kamarku untuk menghindari orang-orang ini. Gah! Aku mengeluarkan suara mencicit kecil dan mundur selangkah, tapi Guildmaster tetap menggenggam tanganku dan mulai bicara dengan air mata emosional yang terbentuk di matanya. Kamu telah melakukan kebaikan besar untukku. Terima kasih, Main. Aku belum pernah melihat Freida sebahagia ini pada apapun yang pernah kuberikan padanya. Kau benar, ekspresi bahagia jauh lebih berharga daripada ekspresi terkejut. Aku hanya senang dia menyukainya. Dia, selamatkan aku, Bennuo. Aku jarang menemui orang yang memahami hal-hal yang lebih baik ini. Aku akan berkonsultasi denganmu sebelum memberikan hadiah Freida mulai sekarang. Secara khusus, Main, aku ingin bertanya tentang, Guildmaster menarik kembali dengan gerutuan. Untuk sesaat aku merasa lega karena bebas, tetapi kelegaan itu hanya berlangsung sesaat. Beberapa orang bergegas untuk mengambil tempat Guildmaster. Jadi kau Main, ya. Ayahku dan Freida memberitahuku semua hal tentangmu. Ya. Aku mulai memperkenalkan diri dengan benar kepada ayah Freida, tapi dalam sekejap, ibunya sudah berada tepat di depanku. Terima kasih sudah menghabiskan waktu bersama Freida. Dia lebih banyak tersenyum dari biasanya akhir-akhir ini. Sebagai ibu, aku ingin mengucapkan terima kasih. Dia sudah menjadi teman yang sangat baik bagiku, jadi aku. Bahkan sebelum bisa menyelesaikan kalimatku, kedua kakak beradik itu mendekatkan wajah mereka ke wajahku.
Kumohon. Setidaknya beri aku cukup waktu untuk merespons. Juga, wajah kalian dekat. Terlalu dekat. Aku sangat panik sehingga aku hampir tidak bisa bicara, membeku di tempat dan berkedip cepat, ketika entah dari mana kakak beradik itu mulai menepuk kepalaku tanpa ragu-ragu. Wah, kau nyata. Dia banyak bercerita tentangmu, tapi aku yakin kau hanya teman khayalan. Aku tidak berpikir aku akan pernah melihat sesuatu yang nyata. Ya, karena ini pertama kalinya kami melihatmu dan kau sudah di sini selama berhari-hari. Juga, mulutmu agak terbuka dan tertutup. Apa maksudmu? Wow, aku nyata. Apa aku semacam monster langka dengan tingkat ditemukan yang rendah? Kakak, sudah waktunya upacara dimulai. Haruskah kita pergi ke bawah? Mundur dari main, kumohon. Benar, benar. Kau tidak ingin terlambat, bukan? Lebih cepat kamu pergi lebih baik. Aku berpegangan pada uluran tangan Freida dan mundur sejauh mungkin. Salah satu kakak beradik itu meraih lengan kananku dan yang satunya memegang tangan kiriku. Ikut kami, main. Mari kita rayakan pembaptisan Freida bersama-sama. Kamu adalah tamu kami, jadi kamu bisa ikut dengan kami tanpa masalah. Semakin banyak semakin meriah. Mereka mengangkatku dari kedua sisi dan aku menggelengkan kepalaku dengan putus asa, tetapi tentu saja tidak ada seorang pun dari keluarga yang keras kepala ini yang akan menerima jawaban tidak. Apakah ini kekuatan genetika? Apakah semua orang di keluarga Guildmaster memiliki gen yang membuat mereka tidak mau mendengarkan orang lain? Kakak, bahkan aku dimarahi karena mendorongnya melewati batas tubuhnya. Tolong jangan paksa dia untuk melakukan apa yang tidak nyaman untuk dilakukan. Keluarganya akan datang menjemputnya sore ini dan jangan sampai dia jatuh sakit sebelum itu. Ketika anggota keluarganya yang lain hanya menonton dengan senyum hangat, Freida sendiri yang menghela nafas dan menjauhkan kakak-kakaknya dariku. Hari ini, dia benar-benar malaikat pelindungku. Tapi kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menghabiskan waktu bersamanya. Main tidak sehat, jadi dia akan melihat pembaptisan dari jendela kamar ini. Dia tidak akan pergi keluar. Aku juga ingin dia datang, tetapi ini di luar kendali kita. Kakak-kakaknya tiba-tiba melepaskanku, tampak murung. Mereka pasti mengingat masa lalu Freida sebagai orang yang sangat tertutup, terjebak di kamar dan melihat keluar jendela dengan iri. Jadi, bel akan berbunyi. Kita harus keluar dan menunjukkan nona kita yang baik kepada dunia, kata Jude. Setelah itu, semua anggota keluarga mengerumuni Freida dan segera keluar. Aku hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan badai kekacauan mereda. Sepertinya memakan sarapan sendirian adalah pilihan yang tepat. Aku akan kewalahan pada kebingungan mereka untuk bertanya dan dikirim ke tempat tidur tanpa sadar dalam waktu singkat. Apakah kau baik-baik saja? Mereka bukan orang jahat, tapi mereka sedikit memaksa. Apa maksudmu? Sedikit. Merekalah definisi kuat. Aku merespon ejekan Jude di kepalaku dan mendekati jendela. Meskipun perapian yang menyala menghangatkan ruangan, area di sekitar ambang jendela terasa dingin. Aku melilit diriku dengan selendang yang diberikan Jude kepadaku dan melihat ke bawah melalui jendela. Saat itu sangat cerah, tetapi kibasan kecil salju kadang-kadang melayang dan napasku yang menutupi jendela menunjukkan betapa dinginnya di luar. Aku bisa melihat Freida dikelilingi oleh tetangganya, berdiri seperti seorang tuan putri. Keluarganya mengelilinginya dan dia tampak lebih bahagia daripada yang pernah aku lihat sebelumnya. Aku dapat dengan mudah mengetahui dari atas bahwa beberapa anak kecil memiliki jepit rambut, yang membuat jepit yang kujual pada Freida lebih menonjol. Aku bisa mengerti bagaimana Freida memperhatikan jepit rambut Tuli saat menonton dari jendela ini. Tuli pasti dulu juga sangat menonjol. Dia sangat imut sehingga aku yakin dia menjadi bahan pembicaraan di kota setelahnya.
Yah, untuk sesaat, setidaknya. Meskipun hari ini adalah pembaptisan Freida, yang bisa kupikirkan hanyalah pembaptisan Tuli. Pikiran tentang ibu yang tersenyum mengenakan pakaian terbaiknya dan ayah yang berusaha menghindari pertemuan melintas di benakku. Tiba-tiba, aku sangat ingin melihat keluargaku. Main, kamu terlihat tidak sehat. Apakah semuanya baik-baik saja? Melihat Freida bahagia bersama keluarganya membuatku merindukan keluargaku. Aneh, aku rindu kampung halaman padahal hari ini aku akan pulang. Apakah kamu merindukanku, Main? Aku jelas merindukanmu. Keluargaku datang menjemputku tepat setelah bel tengah hari berbunyi, seolah-olah mereka telah menunggunya dengan tepat. Cinta ayah biasanya agak berlebihan bagiku, tetapi sekarang itu menghangatkan hatiku. Hanya sedikit, aku hanya sedikit merindukanmu. Keluarga Freida mengundang kami untuk makan siang bersama, tetapi ibuku bersikeras tidak ingin merepotkan mereka lebih jauh, dan aku menyelesaikan semuanya dengan mengatakan bahwa aku ingin memakan masakan ibuku untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti berminggu-minggu. Kami berhasil pergi dan pulang tanpa mereka menghentikan kami. Aku juga ingin memakan makanan mereka, kata Tuli, cemberut dengan pipi yang membusung. Aku terkikik. Maaf, Tuli. Tapi aku ingin makan masakan ibu daripada makanan mewah mereka. Ya, karena makanan Eva enak. Kami kembali ke rumah bersama ayah, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menggendongku di bahunya. Aku baru saja pergi dari apartemen miskin kami selama beberapa hari, tetapi itu adalah rumah, dan kembali ke sana membuatku lega dari lubuk hatiku. Rumah Freida memiliki makanan mahal, kamar mandi mewah, tempat tidur empuk, dan pada dasarnya semua yang bisa kau minta. Masing-masing hal itu membuatku bersemangat, tetapi pada saat yang sama, aku sangat cemas di sana sehingga aku akhirnya kelelahan. Kehidupan di sana bersih dan nyaman, tetapi untuk beberapa alasan, aku tidak bisa membayangkan tinggal di sana. Pada titik tertentu, tempat ini menjadi rumah bagiku. Tinggal di tempat Freida telah membuatku melihat perubahan yang mengejutkan dalam diriku.